Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindi dengan NIM 2012 10 15 6, kelas PAI 3E, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan UAS Statistika Pendidikan dosen pengampu Ibu Merisa Sahanata MPD. Lanjut saja, di sini saya menjelaskan uji normalitas. Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Cara yang bisa dipakai untuk menghitung masalah ini adalah square, tapi karena tes ini memiliki kelemahan, maka yang kita pakai adalah Kolmogorov Smirnov. Kedua tes dinamakan masuk dalam kategori Goodness of Fit Test. Januar, makanan lagi ini. Ayo jelaskan apa yang kau maksud dengan fitness test ini. Bukan fitness test, tapi goodness of fit test. Artinya uji apakah data empirik yang kamu dapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam kasus ini distribusi normal. Dengan kata lain, apakah datamu itu dari populasi yang berdistribusi normal? Januar, mengapa kita harus ngetes normalitas segala? Pertama, tes parametrik itu dibangun dari distribusi normal. Kau lihat tabel tes misalnya. Pembuatannya itu mengacu pada tabel normalitas. Kedua, kita bisa berasumsi bahwa sampel kita benar-benar mewakili populasi, sehingga hasil penelitian kita bisa kau nih bisa dipotong. Berhenti. digeneralisasikan pada populasi. Bukankah dalam pandangan statistik itu sifat dalam karakteristik populasi adalah terdistribusi secara normal? Terus bagaimana kalau kita langsung meneliti populasi secara langsung? Misalnya, hubungan antara independensi anak yang jarang mandi di Fakultas Psikologi UGM dengan kreativitas. Populasinya kan cuma 3, aku, kamu, dan Sony. Apakah harus dites normal segala? Chi-square. Filosofi mengapa Chi-square kok bisa dikatakan goodness of fitness? Adalah begini, aku punya uang 100 rupiah, tak lempar 100 kali. Sisi A keluar sebanyak 35 kali, sisi B keluar sebanyak 65 kali. Apakah koinku dapat dikatakan seimbang? Maksud koinku gak penceng. Macam data kemunculan sisi K total. Data teorik A sama dengan 50. Data B sama dengan 50. Data observasi A sama dengan 35. B sama dengan 60. Total data teorik 100 dan total data observasi 100. Chi-square SIG P. Uji Chi-square sig P lebih dari 0,05 bagi tidak ada beda. Sig P kurang dari 0,05 dibagi ada beda. Kalau hasilnya tidak ada perbedaan, maka dapat dikatakan bahwa koin kita seimbang. Kita lihat dulu data teoretik kurva normal. Kurva normal punya 6 standar deviasi SD, masing-masing SD luasnya seperti tabel di bawah ini. Di tabel di bawah ini, sig P lebih dari 0,05 tidak ada beda. Sig P kurang dari 0,05 tidak ada beda.
Kolmogorov Smirnov chi-square membandingkan distribusi teoretik dan distribusi empirik. Observasi berdasarkan kategori-kategori kalau KS berdasarkan frekuensi kumulatif. Jadi yang dibandingkan adalah frekuensi kumulatif distribusi teoretik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik. Data frekuensi kumulatif. Data 2, 3, 5, 7. Frekuensi 5, 2, 3, 5, 15. Frekuensi kumulatif 5, 7, 10, 15. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi per baris hingga ke bawah. Lihat tabel di bawah ini. Contoh-contohan uji normalitas data ada 6 pembagian. Uji KS outputnya adalah D. Kalau T tes kan T, kalau korelasi kan R. D itu didapatkan dari distribusi kumulatif teoretik dikurangi distribusi kumulatif empirik. Tapi tidak semua yang diambil, hanya satu yang diambil, yaitu yang selisihnya terbesar. Hasil ini lalu dibandingkan dengan tabel D. Cara membaca angka one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita bisa melihat seperti contoh tabel-tabel di bawah ini. Dari tabel-tabel di atas, maka keunggulan Kolmogorov Smirnov KS dibanding chi-square. 1. Chi-square CS ya. 1. Chi-square memerlukan data yang terkelompokkan. KS tidak memerlukannya. Kedua, chi-square tidak bisa untuk sampel kecil, sementara KS bisa. Banyaknya, bayangkan jika data Anda berjumlah 5, sedangkan Anda harus membuat 6 kategori SD. CS tidak bisa digunakan, bukan? Yang ketiga, oleh karena data chi-square adalah bersifat kategorik, maka ada data yang terbuang maknanya. Misalkan kategori 11 kurang 15. Anda membuat angka 15 marah-marah. Ia merasa rugi karena dibulatkan ke bawah. Padahal kurang 1 no. Dia masuk kategori 16 sampai 20. Dan Anda membuat angka 11 untung. Karena ia dibulatkan ke atas dan disamakan dengan angka di atasnya, yaitu 12, 13, 14, dan 15. Yang keempat, KS lebih fleksibel dibanding CS. KS dapat mengestimasi variasi SD, sedangkan CS SD-nya sama karena dibagi secara seimbang. Apa yang harus kita lakukan jika sebaran data tidak normal? 1. Kita transformasikan data kita dalam bentuk yang lain. Remedies for non-normal. Ada banyak cara mentransportasikan, tetapi cara yang sering dipakai adalah transformasi dalam bentuk akar kuadrat, arcsin, dan log 10. Lihat buku Multivariate dan Analisis karangan Hair DKK 1995. Yang kedua, jika cara 1 tidak bisa, tambah jumlah sampel penelitian hingga katakanlah 100 sampel. Cara yang ketiga, jika tidak bisa juga, buang subjek yang teridentifikasi sebagai outliers. Lihat bab outliers. 4. Jika tidak bisa, relakan. Data Anda memang gak normal. Gunakan statistik non-parametrik. Transformasi data. 1. Tekan menu Transform. 2. Kemudian pilih Convert, lalu muncul seperti yang ini. Macam-macam rumus yang tersedia di SPSS.
Pada contoh ini SQRT square root adalah akar kuadrat numex. Di sini adalah variabel Anda yang hendak ditransformasi. Klik tanda panah di atasnya untuk memilih fungsi ini. 3. Klik OK jika sudah selesai. 4. Ulangi uji normalitas sekali lagi pada data Anda. Kelima, semoga menjadi normal. Rumus buatan sendiri. Anda juga bisa membuat rumus dengan cara sendiri untuk mengerti arti lambang-lambang di sana. Klik kanan pada lambang itu. Help akan muncul. Setelah help telah muncul, jadi kita bisa lihat pada gambar di atas ini. Tambahan tentang normalitas bagi yang ingin mendalami saja. Satu istilah yang ngetren dalam kurve normal adalah skewness dan kurtosis. Skewness berkaitan dengan lebar kurve, sedangkan kurtosis dengan tinggi kurve. Jika data terlihat sebarannya normal, tapi kalau nilai kurtosisnya besar, alias salah satu kategori terlalu tinggi, yang enggak normal. Dua nilai ini harus diperlihatkan. Nilai kritis Z sama dengan skewness alpha 6 dalam kurung 6 per n titik. Z tidak boleh lebih dari 2,58 dalam kurung sig 1% dan 1,96 dalam kurung sig 5%. Untuk kurtosis juga loh, rumusnya sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Itulah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.